Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Oke, kali ini kakak akan melanjutkan ya. Ini adalah part kedua. Insya Allah kita bahas nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Transformasi geometri matematika wajib kelas 11. Ya, saya ambil dari buku Intan Paduwara. Yuk kelas 11 merapat ya. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matkim Privat. Nomor 11. Garis M sama dengan Y. 2x min Y ditambah 4 sama dengan 0. Didilatasikan dengan faktor skalanya adalah min 2 dengan titik pusatnya 1,0. Hasil dilatasi garis M. Oke adik, begini saya punya ada x, y. Kita dilatasikan ya. Dengan pusatnya 1,0, faktor skalanya itu adalah min 2. Maka nanti A-aksenya bisa kita cari. Oke ya. Dengan cara apa? X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K dikali dengan X min A, Y min B ditambah dengan A, B. Ya, kita masukkan K-nya ya. Itu adalah min 2, 0, 0, min 2. X-nya itu X aja ya, kita belum tahu. Min 1 dikurangi 0, pusatnya adalah 1,0. Kita masukkan, oke? Kita kalikan matriksnya, baris dikalikan kolom. Min 2 dikalikan X min 1, maka min 2X plus 2. Ditambah dengan 0 kalikan Y, itu tetap 0 ya. Terus saya tambah dengan 1 dari sini. Langsung aja ya. Selanjutnya baris kedua, kolom ke 1. 0 dikalikan X min 1 adalah 0. Min 2 dikalikan Y, itu adalah min 2Y. Ditambah dengan 0. Maka tetap ya. Ya, inilah nilai X aksen ya dan Y aksennya. Kita sudah punya di sini X aksen sama dengan min 2X plus 3. Maka nanti nilai X-nya, ini pindah ruas ke sana aja ya. 2X sama dengan 3 min X aksen. Maka X-nya 3 min X aksen per 2. Oke, selanjutnya ya. Untuk Y aksen sama dengan min 2Y. Maka nanti Y sama dengan min setengah Y aksen. Nah, ditanya adalah bayangannya ya, atau hasil dilatasinya. Maka nanti persamaan yang awal, X dan Y-nya kita substitusikan hasil ini ya. Ini. Oke. Yuk kita kalikan 2, dikalikan dengan X. 3 min X aksen per 2. Dikurangi Y ya, maka dikurangi min setengah Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Oke, ini kita hilangkan saja. Maka menjadi 3 min X aksen plus setengah Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Ya, kita kalikan 2 semua ya. Maka menjadi 6 dikurangi 2X aksen ditambah Y aksen ditambah 8 sama dengan 0. Terus kita kalikan negatif semua ya dek. Kenapa kalikan negatif? Karena di soal 2X-nya mintanya positif. Maka nanti sini 2X aksen dikurangi Y aksen, min 6 ditambah min 8 itu adalah min 14. Oke, jawabannya mana yang tepat? Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 12. Persegi panjang KLMN memiliki titik K, L, M, dan N-nya sudah ada. Didilatasikan dengan faktor skalanya min 2, pusatnya 0,0, luas bangun datarnya. Oke, setelah didilatasi ya. Luas akhir, itu rumusnya adalah kita gunakan determinan matriksnya. Maka nanti sini adalah K, 0, 0, K, K-nya tuh min 2 ya. Dikali dengan luas awal. Oke, determinan masih ingat ya dek, perkalian diagonal utama dikurangi diagonal samping. Maka min 2 kalikan min 2 itu adalah 4 dikalikan luas awal. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu luas awalnya ya. Saya akan gambar. Di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X ya. Min 3, min 2 ya. 1, 2, 3, ini min 3. 1, 2, ini min 2, inilah min 3, min 2, titik K. 4, min 2, 1, 2, 3, 4,
min 2 ya. Di sini ada L 4,2. Nah, di sini ada M min 3,2. Nah, ini ada si N. Inilah persegi panjangnya ya. Ya, kita peroleh ya, panjangnya adalah ini ya. Maka nanti min 3 sampai dengan 4 itu adalah 7. Panjangnya adalah 7. Lebarnya itu adalah min 2 ya. Ini min 2 sampai dengan 2. Maka lebarnya adalah 4. Ya, maka rumusnya adalah panjang kalikan lebar 7 dikalikan 4. 28 dikalikan dengan 4. 8 kalikan 4 adalah 32. 4 kalikan 2, 8 ditambah 3, 112. Oke adik ya, semoga kalian semuanya paham. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 13. Titik L 3,4 ditransformasikan terhadap matriks. Menghasilkan titik apa? Ya, di sini saya punya X aksen, Y aksen. Maka saya buat matriksnya di sini ya. Nah, di sini X awalnya, Y awalnya ini tinggal kita kalikan matriksnya, baris kalikan kolom. 2 dikalikan 3 itu adalah 6, ditambah 0 kalikan 4 ya 0, maka tetap 6. Selanjutnya baris kedua kolom ke-1, min 3 kalikan, ini min 1 kalikan 3 ya, itu maksudnya min 3. Min 3 ditambah 12, 12 kurangi 3 adalah 9. Oke, jawabannya adalah 6,9. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 14. Titik L, X min 3Y ditambah 3 sama dengan 0, ditransformasikan terhadap matriks. Tentukan bayangannya, oke ya, atau hasil transformasinya. Ya, kita menggunakan X aksen, Y aksen kembali. Matriksnya itu adalah 2, min 3, min 1, 2. Ya, di sini ada XY. Baris kalikan kolom ya, maka nanti 2X min 3Y. Di sini ada min X plus 2Y. Nah, ini X aksen, Y aksen. Oke, kita peroleh X aksennya adalah 2X min 3Y, sedangkan Y aksennya itu adalah min X plus 2Y. Dan jangan lupa yang dimasukkan ke sini nanti adalah X dan Y-nya ya, bukan X aksennya. Maka kita mencari X dan Y-nya. Di sini saya akan mencari Y-nya dulu ya, maka saya akan menghilangkan X. Maka nanti sini kalikan 1, sini kalikan 2. Menjadi apa? X aksen sama dengan 2X min 3Y. Untuk yang bawah, 2Y aksen sama dengan min 2X ditambah 4Y. Nah, seperti ini. Agar X-nya hilang, maka saya jumlah ya. X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan min 3 ditambah 4 itu adalah Y. Inilah nilainya Y. Oke, sekarang saya akan mencari nilai X. Boleh adik nanti Y ini kita substitusikan. Misalkan saya substitusikan ke persamaan 2 ini ya. Maka menjadi Y aksen sama dengan min X ditambah 2 dikalikan X aksen plus 2Y aksen. Maka nanti Y aksen sama dengan min X ditambah 2X aksen ditambah 4Y aksen. Nah, ini min X-nya saya pindah luaskan ke kiri aja ya. Maka nanti X hasilnya adalah 2X aksen. Y pindah luas ke sana jadi min Y ya. Min Y aksen ditambah 4Y aksen itu adalah 3Y aksen. Inilah nilainya X. Tinggal kita substitusikan ke persamaan awal ya. Yang awal. Ini tulis ya. Ini persamaan awalnya adalah X min 3Y plus 3 sama dengan 0. Maka nanti persamaan hasil transformasinya, X-nya saya ganti 2X aksen ditambah 3Y aksen, dikurangi 3, Y-nya saya ganti X aksen ditambah 2Y aksen, ditambah 3 sama dengan 0 ya. 2X aksen ditambah min 3X aksen, maka min X aksen. Ini min 3 kalikan 2 itu kan min 6. Min 6 ditambah 3, maka min 3Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Oke ya, semua saya kalikan negatif karena di pilihan ganda X-nya mintanya positif. Maka nanti X aksen ditambah 3Y aksen kurangi 3 sama dengan 0. Mana ya dek? Jawabannya X plus 3Y min 3.
Jawabannya A, semoga kalian semuanya paham. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 15. Diketahui segitiga KLM, titik K, L, dan M-nya sudah ada, lalu ditransformasikan. Ditanya luas hasil transformasi. Luas akhirnya, maka nanti determinan matriksnya ya, 5 min 4 min 32 dikalikan dengan luas awalnya. Oke, saya akan gambar terlebih dahulu untuk segitiganya ya, D. Nah, di sini ada titik min 3,2, min 2 ya. Nah, di sini itu ada N, lalu ada 1, min 2. Oh, min 2-nya terlalu di sini. Nah, ini min 2-nya di sini ya. 1, min 2, maka kita letakkan di sini. Di sini ada L, lalu ada, ini 1 ya. Lalu ada 1,1. Oh, ini kecil ternyata segitiganya. Nah, ini maka menghasilkan segitiga siku-siku. Iya, seperti ini ya. Nah, segitiga siku-siku di sini dengan alasnya adalah min 3 sampai dengan 1. Maka alasnya tuh 4 ya. Tingginya berapa? 1 sampai dengan min 2. Tingginya itu adalah 3. Ya, kita buat ya. Determinan 5 kalikan 2 itu adalah 10. Dikurangi min 4 kalikan min 3 itu adalah 12. Ya. Dikalikan luas awal setengah dikalikan alas kalikan tinggi. Ya, 10 kurangi 12 itu adalah min 2. Tetapi di sini determinan baik min maupun plus itu tidak berpengaruh ya. Maka saya tulis 2. Dikalikan setengah dikalikan 12. Ya, maka luasnya adalah 12. Jawabannya adalah C. Kita masuk ya ke soal nomor 16. Titik C, min 1,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, lalu dilanjutkan oleh translasi T. Tentukan hasil transformasi titik C. Ya, saya punya di sini, salah ya tulisannya. Saya punya ada titik A, X, Y. Kita refleksikan dulu ya terhadap sumbu Y. Maka nanti A aksinya menjadi min X, Y. Lalu kita translasikan terhadap min 3, 2. Maka nanti A aksinya adalah, wow ternyata kayaknya nggak cukup ya Dek, sebentar. Saya pindahkan saja. Ya, maka nanti A aksinya itu adalah min X dikurangi 3, Y ditambah 2. Ya. Inilah X aksenya, inilah Y aksenya. Oke. Maka nanti X aksen sama dengan min X min 3, Y aksen sama dengan Y plus 2. Kita masukkan ya dengan nilai X dan Y-nya sudah ada di soal. X-nya itu min 1, maka min, sini min 1 dikurangi 3. Ini sama aja 1 kurangi 3 ya, itu adalah min 2. Di sini Y-nya adalah 3 ditambah 2, yaitu 5. Maka bayangannya adalah min 2,5. Oke, mana ya Dek? Jawabannya adalah E. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 17. Titik E dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap pusatnya 0,0. Lalu direfleksikan. Oke Dek. Ya, kita harus tahu dulu matriksnya. X aksen, Y aksen, matriksnya apa ya? Untuk refleksi 180, maka cos 180 cos sin min sin cos gitu ya. Iya. Terhadap titik awalnya itu adalah min 21. Ya, maka nanti cos 180 itu adalah min 1. Sin 180 itu 0, maka sini 0, sini min 1. Saya kali dengan min 2,1. Maka nanti baris kalikan kolom. Min 1 kalikan min 2 itu adalah 2. Yang di bawah adalah min 1 kalikan 1 itu adalah min 1. Selanjutnya, maka jika saya punya di sini titik awalnya berarti ini ya. Kita lanjutkan ya, ada 2, min 1. Kita refleksikan terhadap Y min X. Kan nanti rumusnya adalah min Y, min X gitu. Maka nanti bayangan akhirnya adalah min 1, maka 1, min X, maka min 2.
Ya, jawabannya adalah 1, min 2. Jawabannya D. Terdapat garis L, 2x min Y min 2 sama dengan 0 ditranslasikan terhadap T. Dilanjutkan refleksi Y sama dengan X. Hasil transformasinya adalah, oke ya Dek, saya punya X, Y ditranslasikan terhadap 2 min 1. Maka nanti kan hasilnya adalah X plus 2, Y min 1. Lalu kita lanjutkan kembali dengan refleksi Y sama dengan X. Maka kan nanti hasilnya adalah Y, X, gitu deh. Maka nanti hasil akhirnya adalah Y, X, Y min 1, X plus 2. Ya, inilah yang disebut X aksen akhir, ini adalah Y aksen akhir. Oke, saya masukkan di sini, maka X aksen sama dengan Y min 1. Ini 2 petik tuh artinya sudah ditransformasikan 2 kali ya, 2 langkah. Ini berarti kan Y-nya adalah X plus 2. Jangan lupa yang dimasukkan ke dalam persamaan itu adalah X dan Y-nya ya. Maka nanti sini Y sama dengan X aksen ditambah 1. Di sini nanti berarti X sama dengan Y dikurangi 2. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan awal. Ingat gitu ya. Pasti bisa kalian. Yuk, maka nanti 2, X-nya saya ganti dengan Y aksen min 2 dikurangi Y-nya saya ganti dengan X aksen plus 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, kita kalikan pelangi ya. Ini berarti kan min X ya. Maka saya buat sini min X, ini adalah ditambah 2Y. Lalu ada 2 kalikan min 2 itu adalah min 4. Min 1 kalikan 1 itu min 1 ditambah min 2 sama dengan 0. Maka nanti min X ditambah 2Y min 4 tambah min 1 tambah min 2 itu adalah min 7 sama dengan 0. Nah, lihat di soal X-nya mintanya positif ya, maka semua sekali negatif. Maka nanti X aksen dikurangi 2Y aksen ditambah 7 sama dengan 0. Mana ya dia jawabannya? Jawabannya adalah poin E ya, gitu kan? Ya, betul ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 19. Lingkaran L, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 didilatasikan dengan faktor skalanya min 2, pusatnya adalah 0,0. Oke, saya punya A, X, Y. Saya dilatasikan dengan pusatnya adalah 0,0, skalanya 3. Min 3, sorry. Maka nanti A aksennya tinggal kalikan aja. Min 3 kalikan X, min 3 kalikan Y. Nah, selanjutnya ditranslasikan oleh 2 sama min 1. Ya, maka nanti bayangan akhirnya itu adalah min 3X plus 2, min 3Y min 1. Inilah X aksen, inilah Y aksen. Oke ya, yuk kita punya di sini X aksen sama dengan min 3X plus 2. Maka nanti min 3X-nya pindah ruas ke sana ya. 3X sama dengan 2 dikurangi X aksen. Maka nanti X sama dengan 2 dikurangi X aksen dibagi 3. Selanjutnya, Y aksen itu adalah min 3Y min 1. Maka nanti, ini min 3-nya pindah ruas ke sana ya. Maka nanti sini 3Y sama dengan min 1 min Y aksen. Lalu ketemu Y-nya sama dengan min 1 min Y aksen dibagi 3. Oke ya, yuk lanjutkan. L persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 1. X-nya saya substitusikan ya menjadi 2 min X aksen per 3 kuadrat ditambah Y-nya saya substitusikan menjadi min 1 min Y dibagi 3 kuadrat ditambah 1. Bukan ditambah 1 ya, maaf. Sama dengan 1. Sorry, ini sama dengan 1 ya. Ini berarti sama dengan 1. Ya, maka menjadi bagaimana? Ini sepertiga dikuadratkan itu adalah 1/9, 2 min X kuadrat ditambah, ini kan juga ya 1/9
min 1 min Y itu sama saja 1 plus Y ya D, atau Y plus 1 itu sama saja. Sama dengan 1. Ini untuk 2 min X itu juga nilainya sama saja dengan X min 2. Nah, kayak gini. Selanjutnya saya kali 9 semua ya, maka menjadi X min 2 kuadrat ditambah dengan Y plus 1 kuadrat sama dengan 9 ya. Inilah hasil transformasinya. Mana ya Dek yang betul? Yang betul itu adalah poin D, X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Ya, kita masuk ke soal nomor 20, soal terakhir ya. Garis G, 2X min Y ditambah 3 sama dengan 0 ditransformasikan terhadap matriks. Selanjutnya kita transformasikan terhadap sumbu Y. Oke, kita akan ke sumbu Y dulu ya, biar adik tahu nanti matriksnya apa. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti A aksinya itu kan menjadi min X, Y. Maka nanti kayak gini ya. Nah, biar ketemu min X, maka nanti sini min 1, 0. Biar ketemu Y, maka sini 0, 1. Itulah matriksnya ya. Oke. Kalau kita akan menggunakan metode matriks, maka nanti jika perkalian matriks bersusun, nanti yang di depan itu justru matriks yang terakhir ya. Nah, dikali dengan matriks ini, yang awal. 2, min 5, min 1, 3. Oke, dikalikan XY-nya. Nah, yuk kita kalikan dulu ya, perkalian matriks, baris kalikan kolom. Min 1 dikalikan 2 itu adalah min 2 ditambah 0. Maka sini min 2. Baris ke 1, saya buat baris ke 1 kolom kedua ya. Min 1 kalikan min 5 adalah 5. 5 ditambah 0 itu tetap 5. Selanjutnya baris ke 2 kolom ke 1. 0 kalikan 2 itu adalah 0. 1 kalikan min 1 itu adalah min 1. Selanjutnya baris kedua kolom kedua. Ini min 1 ya. 0 dikalikan min 5 adalah 0 ditambah 3. Di sini ada XY-nya. Yuk, baris kali kolom. Maka nanti min 2X ditambah 5Y. Di sini ada min X ditambah 3Y. Nah, inilah yang disebut X aksen Y aksennya. Ya, kita punya ya di sini X aksen sama dengan min 2X ditambah 5Y. Y aksen sama dengan min X plus 3Y. Misalkan kita ingin menghilangkan X dulu ya, maka dikalikan 1, sini kalikan 2, menjadi X aksen sama dengan min 2X ditambah 5Y. Yang bawah adalah 2Y aksen sama dengan min 2X ditambah 6Y. Maka agar X-nya hilang, kita kurangi ya, Dek. Maka jadi X aksen dikurangi 2Y aksen sama dengan 5 kurangi 6 itu adalah min Y. Ketemulah nilainya Y adalah min X aksen ditambah 2Y aksen. Oke, jika Y-nya ketemu kita bisa mencari X. Misalkan saya masukkan ke persamaan ini ya. Maka nanti Y aksen sama dengan min X ditambah 3 Y-nya saya ganti ini ya. Saya ganti dengan min X aksen ditambah 2Y aksen. Oke, maka menjadi Y aksen sama dengan min X ditambah, langsung min aja ya. Min 3X aksen, plus 6Y aksen. Ya, ini min X-nya ke sana ya. Maka jadi X sama dengan min 3X aksen, Y aksennya ke sana, min 1 ditambah 6, maka 5Y aksen. Oke, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan awal ya, Dek. G sama dengan 2X dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0. Maka nanti G aksen sama dengan 2. X-nya saya ganti min 3X aksen ditambah 5Y aksen dikurangi Y. Y-nya saya ganti min X aksen ditambah 2Y aksen. Oke, ditambah 3 sama dengan 0. Maka nanti min 6X aksen ditambah 1. Min 5X aksen. 10Y aksen dikurangi 2.
Maka 8Y aksen ditambah 3. Oke ya. 5X aksen dikurangi 8Y aksen kurangi 3 sama dengan 0. Oke, inilah hasil komposisi transformasi garis G-nya. Mana ya, Dek? 5X aksen dikurangi 8 kurangi 3. Jawabannya adalah C. Silahkan kalian belajar kembali di rumah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.